Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Al-Furqan, Duku Tengah, Buduran, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kehidupan orang-orang yang bertakwa, memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa memberi rezeki yang tidak disangka-sangka, yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Besok hari Ahad jamaah sekalian, itu sudah memasuki 1 Zulhijjah 1442 Hijriah. Ketika kita memasuki bulan Zulhijjah, pasti kita sebagai kaum muslimin teringat sosok hamba Allah yang mulia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa jamaah sekalian? Karena di bulan Zulhijjah itu ada Idul Adha, ada Idul Qurban, ada ibadah haji, yang kebanyakan amaliyah kaum muslimin untuk mengenang napak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
salah satu amalan Nabi Ibrahim yang menjadikan dirinya sangat mulia di hadapan Allah, jamaah sekalian, karena Nabi Ibrahim gemar berdoa. Gemar berdoa, jamaah sekalian. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu banyak doa-doa dari para nabi. Dan yang paling banyak adalah doa-doa yang dulu dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena doa ini merupakan komunikasi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya jamaah sekalian, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kepingin punya anak yang soleh, senantiasa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu membaca doa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Ketika Nabi Ibrahim itu kepingin agar anaknya senantiasa istiqomah di dalam sholat, karena sholat itu sangat penting dan merupakan pokok di dalam agama. Dia kepingin anak generasinya senantiasa menegakkan sholat sampai menghadap Allah. Senantiasa Nabi Ibrahim berdoa, jamaah sekalian, Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah anak cucuku istiqomah di dalam sholatnya dan kabulkanlah doaku ya Allah. Inilah contoh salah satu di antara doa-doa yang sangat banyak sekali, jamaah sekalian, yang patut kita teladani, yang patut kita contoh untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena begitu konsentrasinya di dalam berdoa, jamaah sekalian, sehingga luar biasa makom Nabi Ibrahim di hadapan Allah. Ada 3 gelar, jamaah sekalian, yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu, jamaah sekalian, mendapat gelar Abul Anbiya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa, jamaah sekalian? Karena dari istrinya Siti Hajar mendapatkan anak Ismail. Dari Nabi Ismail ini turun temurun sampai nanti ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari istrinya Siti Sarah, dia mendapatkan anak Ishak. Ishak punya anak Yakub, lalu turun temurun sampai Nabi Isa alaihissalam. Lah dari keturunan Nabi Ismail disebut bangsa Arab. Dari keturunan Nabi Ishak, Yakub sampai Nabi Isa disebut bangsa Israel atau Bani Israel. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim mendapat gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Berkat apa, jamaah sekalian? Berkat doanya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anak keturunanku menjadi anak yang soleh. Bahkan dikaruniai oleh Allah, keturunannya adalah para nabi sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, jamaah sekalian, yang kedua, Nabi Ibrahim itu juga mendapat gelar Ulul Azmi
Niki jamaah sekalian, ulul azmi, yakni nabi yang sangat luar biasa kesabarannya. Niki jamaah sekalian, luar biasa kesabarannya. Kenapa jamaah sekalian? Contohnya jamaah sekalian, Nabi Ibrahim itu lama sekali tidak diberi oleh Allah anak. Akhirnya dia tidak putus asa, berdoa tadi, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Akhirnya diberi oleh Allah anak, lahirlah Ismail. Setelah lahir Ismail jamaah sekalian, dari Palestina itu hijrah ke Mekah, yang pada waktu itu di sekitaran Ka'bah yang belum ada orang sama sekali, gurun pasir, sangat gersang. Setelah dari Mekah jamaah sekalian, beberapa saat justru Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk kembali ke Palestina lagi. Bayangkan jamaah sekalian, akhirnya Siti Hajar sama Ismail dengan kesendirian di lembah Mekah tersebut, otomatis menghadapi kehidupan tanpa Nabi Ibrahim. Akhirnya suatu saat membutuhkan air. Kasih sayang seorang ibu Siti Hajar melihat di Bukit Sofa, saking panasnya seakan-akan ada air jamaah sekalian. Lalu ditemuilah Bukit Sofa itu ternyata hanya fata morgana saja karena saking panasnya, bukan air. Tapi kasih sayang seorang ibu tidak putus asa. Dilihat di Bukit Marwah, seakan-akan ada air, ditemuilah di Bukit Marwah, tapi ternyata bukan air. Sampai 7 kali jamaah sekalian, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Akhirnya yang di dalam manasik haji kita sebut dengan sa'i itu. Lalu Siti Hajar melihat hentakan kaki Ismail. Ternyata dari hentakan Ismail itu keluarlah air. Lalu ditemui oleh Siti Hajar. Yang air itu dikumpulkan, yang dalam bahasa Palestina jamaah sekalian, kumpul-kumpul itu zam-zam. Zam-zam, zam-zam, kumpul-kumpul, zam-zam, kumpul. Akhirnya terkenalah dengan air zam-zam yang sampai sekarang diminum oleh miliaran orang tidak habis-habisnya. Yang hikmahnya jamaah sekalian, begitulah luar biasa kasih sayang seorang ibu sama dengan ibu kita semua di dalam mendidik kita di waktu kecil. Oleh karena itu kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling saya hormati? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapak. Sama dengan yang dilakukan Siti Hajar dan ibu kita, begitu kasih sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Inilah jamaah sekalian, ketika agak dewasa Nabi Ibrahim datang lagi ke Mekah. Ismail sekitar umur 9 tahun. Ternyata setelah sampai di Mekah jamaah sekalian, diuji lagi kesabaran Nabi Ibrahim, yakni melalui mimpinya agar menyembelih Ismail. Akhirnya dilaksanakanlah jamaah sekalian. Sebelum melaksanakan, setan tidak terima, yakni Ibrahim digoda oleh setan, dilempari oleh Ibrahim. Tapi setan tidak putus asa dalam menggodanya. Digodalah Siti Hajar. Siti Hajar tidak kena dilempar, tidak kena, digodalah Ismail. Begitu juga dilempar oleh Ismail. Yang akhirnya itulah
yang saat ini diberi tanda untuk melempar jumroh di dalam manasik haji. Ada 3 jumroh: jumrotul ula, jumrotul wusta, dan jumrotul aqobah. Lalu di suatu tempat yang dituju, Ismail disembelih oleh Ibrahim, tapi dengan kesabarannya diganti oleh Allah melalui malaikat, yakni diganti dengan kambing atau domba. Maknanya jamaah sekalian, ketika kita semua, keluarga kita untuk hijrah di dalam keburukan kepada kebaikan, kesalahan kepada kebenaran, kesyirikan menuju tauhid, bid'ah menuju sunnah, pasti setan-setan itu tidak akan terima. Baik setan itu yang bentuknya jin maupun manusia, dan harus kita lempar. Dilempar dengan apa jamaah sekalian? Dilempar dengan doa, dilempar dengan zikir, agar kita istiqomah untuk menuju hijrah kebenaran yang akan kita tuju. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, Nabi Ibrahim itu juga mendapat gelar Khalilullah, sang kekasih Allah. Ini jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Karena jamaah sekalian, seluruh nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu jumlahnya 124.000. Lalu dari 124.000 itu diperas menjadi 313 rasul. Ini jamaah sekalian. Dari 313 rasul diperas menjadi 25 yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafal, yang ada di dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran. Lalu dari 25 rasul itu diperas lagi menjadi 5, yakni yang mendapat gelar ulul azmi tadi, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, yang mendapat gelar ulul azmi. Dari 5 ini jamaah sekalian diperas lagi menjadi 2, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Yang Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu setiap sholat kaum muslimin seluruh dunia harus membacanya, yang kita sebut dengan sholawat Ibrahimiyah, yang itu masuk rukun di dalam sholat yang harus dibaca, yakni Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nabi Ibrahim disandingkan dengan Habibullah, khatamun nabi, penutup nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena berkat diantaranya adalah dia senantiasa gemar berdoa, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa menteladani kehidupan Nabi Ibrahim dan beserta keluarganya. Yang Nabi Ibrahim mendapat 3 gelar. Yang pertama Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Yang kedua Ulul Azmi, yang sangat sabar. Dan yang ketiga Khalilullah, sang kekasih Allah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.